Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sudita Putri dengan NIM 2301111776 dari Prodi Administrasi Publik kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Pembangunan. Pertanyaan pertama, mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan? Jelaskan. Administrasi pembangunan tidak hanya teori, tetapi juga praktek yang harus diselesaikan secara tuntas. Manfaatnya meliputi polisi kerja yang efektif, sistem administrasi yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, penyesuaian terhadap teknologi. Administrasi dipergunakan secara rasional dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Yang terakhir adalah konsep dasar Pancasila, ciri khas bangsa Indonesia yang mengharuskan masyarakat untuk menghayati dan memahami konsep tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Dalam era globalisasi, ilmu administrasi digunakan untuk menggerakkan sebagai aktivitas dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Hal ini memerlukan kreativitas, imajinasi, dan kontrol yang kuat dalam organisasi. Mempelajari administrasi pembangunan sangatlah penting karena membantu dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif, serta meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber, tergantung pada konteks geografis dan struktural pemerintah. Berikut adalah beberapa sumber utama pembiayaan pembangunan. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut APBN. APBN merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di level pusat. Dana APBN digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan yang strategis bagi negara. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut APBD. APBD bertugas sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ini meliputi pajak daerah, distribusi daerah, dan hasil badan usaha milik daerah atau BUMD. Pinjaman dan hutang. Negara dan daerah sering menggunakan pinjaman untuk membantu menutup defisit anggaran dan membiayai proyek-proyek strategis. Namun, tinggi bunga kupon, obligasi, dan asumsi makro yang tidak akurat dapat meningkatkan biaya hutang. Yang keempat, lembaga pembiayaan dan finansial. Institusi keuangan seperti bank, lembaga investasi, dan pasar modal sering digunakan sebagai sumber pembiayaan. Kemitraan publik privat (PPPS) juga populer, di mana pemerintah dan sektor swasta bekerjasama untuk mendanai dan mengoperasikan proyek. Yang kelima, pendanaan swasta dan blended finance. Solusi blended finance yang menggabungkan pendanaan pemerintah dengan swasta telah menjadi alternatif efektif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Contohnya, aplikasi blended finance di Indonesia meliputi IJTP dan SDG Finansi. Yang keenam, penanaman modal dan investasi asing. Negara juga dapat menggunakan penanaman modal domestik dan internasional untuk mendapatkan dana tambahan. Program-program investasi asing seperti G-Energy Transition Partnership telah mobilisasikan dana besar untuk proyek-proyek energi hijau. Kendala pembangunan. Beberapa kendala yang umum dialami dalam pembiayaan pembangunan antara lain seperti defisit anggaran. Defisit anggaran yang signifikan dapat membuat sulit bagi pemerintah untuk menutup
defisit dan pembiayaan proyek strategis. Resiko hutang. Biaya hutang yang tinggi dan asumsi makro yang tidak akurat dapat meningkatkan resiko keuangan negara. Yang selanjutnya, ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Terlampau ketergantungan pada bantuan luar negeri dapat melemahkan kemampuan domestik dalam mengelola keuangan negara. Jadi, solusi pembangunan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan adalah yang pertama, optimalisasikan PAD daerah, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan efisiensi administrasi dapat meningkatkan PAD daerah. Penggunaan blended finance. Menggunakan blended finance dapat membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menggabungkan pendanaan pemerintah dan swasta. Mengimplementasikan. Yang dimaksud adalah memodalkan kemitraan publik dan privat dapat membagi risiko dan keuntungan antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga meningkatkan efektivitas pembiayaan pembangunan. Poin-poin penting dari makalah PPT kelompok saya adalah mengenai peran hukum dalam pengelolaan proyek pembangunan, yang mana poin-poinnya adalah hukum berfungsi sebagai alat kontrol dalam proyek pembangunan. Memastikan semua proses sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proyek pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa dan Konstruksi dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya adalah pentingnya hukum, yang mana yang pertama, resolusi sengketa. Hukum menyediakan saluran untuk menyelesaikan sengketa, memungkinkan proyek terus berjalan tanpa hambatan. Yang kedua, perlindungan lingkungan dan sosial. Regulasi dirancang untuk melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hubungan antara regulasi dan keberhasilan pembangunan proyek. Selanjutnya dalam poin itu adalah hubungan antara regulasi dan keberhasilan pembangunan proyek, yang mana kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan hak, kontrak dan kesepakatan, pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, kerangka hukum. Yang pertama, hukum kontrak. Mengatur hubungan antara kontraktor, subkontrak, dan pemilik proyek. Yang kedua, hukum lingkungan. Mengatur mitigasi dampak lingkungan dari proyek pembangunan. Yang ketiga, hukum tata ruang. Mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dan terakhir adalah mekanisme penerapan hukum ialah seperti perizinan, koperensi tanah, kontrak konstruksi. Jadi kesimpulannya adalah hukum penting untuk menjaga integrasi dan kualitas hasil proyek, serta mendorong transparansi dan keadilan dalam proses pembangunan. Menekankan bahwa penerapan hukum yang konsisten sangat penting untuk keberhasilan proyek pembangunan yang berkelanjutan. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Pertanyaan yang kedua, dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta jelaskan solusi dan kendalanya.
Pertanyaan pertama, mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan? Jelaskan. Administrasi pembangunan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Tujuan utama adalah mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan kebijakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kesejahteraan manusia. Ada 4 fungsi utama administrasi pembangunan, yaitu kepemimpinan administratif, mendorong inovasi dan kepemimpinan administrator yang efektif, mendayagunaan kelembagaan, melibatkan organisasi-organisasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, pendayagunaan kepegawaian, memastikan pengadaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai yang profesional. Pendayagunaan ketataan pelaksanaan, mengatur prosedur dan tata kerja yang efektif untuk menyelenggarakan proses pembangunan.